Apa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing, pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Enggak usah dibacakan, Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih, lisan saja begitu, Pak. Oh, iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami, mengapa Bapak memiliki legal standing? Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17, huruf H angka 5, ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini ya yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini, karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya, karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan, itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak, ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Iya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Ya, sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, ya. 1, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Yang kedua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini,
yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik, namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena panjang. Ya, nggak usah. Lanjut. 4.1 sampai 4. Berapa itu Pak ya? Nggak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1 Pak. Halaman 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4.22.3 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Lanjut petitum, Pak. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf G yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi huruf H angka 5 yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik.
Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara, atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik strep ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Komardin sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi Bapak belum pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya? Belum. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN, dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Ya Pak ya, tapi nanti akan ada penasihatan untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis.